Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Artamelano Tueno dari kelas B Keperawatan semester 1 dengan NIM 2401011046. Video ini dibuat sebagai susulan mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Taufik MPDI di kampus Universitas Muhammadiyah Manado semester Gasal tahun ajaran 2024-2025. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang materi Islam sebagai way of life. Yang pertama, kita masuk pada pengertian Islam. Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks agama, Islam berarti kepatuhan total kepada aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diajarkan melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Tujuan Islam sebagai way of life adalah untuk membimbing umatnya dalam mencapai kebahagiaan serta keselamatan dunia maupun akhirat, serta mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat, membentuk individu yang bertakwa kepada Allah, mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dalam kehidupan, menjaga keseimbangan antara kehidupan spiritual dan material. Selanjutnya ada tujuan Islam. Yang pertama itu sebagai petunjuk hidup, yaitu memberikan pedoman dalam aspek kehidupan. Yang kedua sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatul lil alamin, yaitu membawa kebaikan bagi seluruh makhluk. Yang ketiga sebagai sistem kehidupan yang mencakup aspek ibadah, muamalah, akhlak, dan hukum. Selanjutnya kita masuk pada sumber ajaran Islam. Islam memiliki sistem ajaran yang lengkap dan menyeluruh. Untuk memastikan bahwa umat Islam mengikuti ajaran yang benar, Islam memiliki 4 sumber utama sebagai pedoman, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', yang keempat ada qiyas. Yang akan dibahas pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Dalam bahasa Arab, Al-Quran menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Yang kedua ada hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Nabi bersabda, "Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulnya." Hadis riwayat Malik. Adapun macam-macam hadis berdasarkan kekuatan sanadnya. Yang pertama hadis sahih, hadis yang perawinya terpercaya, sanadnya bersambung dan tidak bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua ada hadis hasan, hadis yang sedikit lebih lemah dari hadis sahih tetapi tetap dapat diamalkan. Yang ketiga ada hadis dhaif, hadis yang perawinya kurang kuat atau sanadnya terputus. Yang keempat ada hadis maudhu', hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang yang ingin merusak ajaran Islam. Yang ketiga kita masuk pada ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum Islam terhadap suatu permasalahan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu perkara baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan menggunakan perbandingan hukum yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup ajaran Islam. Secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam dapat dibagi ke dalam beberapa konsep utama, yaitu ketuhanan atau akidah, manusia, alam semesta, pencipta, dan keselamatan. Yang pertama, konsep ketuhanan atau akidah Islamiyah. Tauhid adalah inti ajaran Islam yang menegaskan bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tauhid dalam Islam mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Yang ketiga ada tauhid asma' wa sifat, yaitu meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Kedua ada konsep manusia dalam Islam. Manusia dalam Islam memiliki kedudukan istimewa karena diciptakan sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Quran surat Al-Baqarah ayat 30.
Adapun hakikat penciptaan manusia, yang pertama diciptakan dari tanah sebagai simbol kerendahan diri, yang kedua diberi ruh oleh Allah sebagai tanda kemuliaan manusia di atas makhluk lain, yang ketiga diberikan akal dan nafsu untuk membedakan antara yang baik dan buruk, yang keempat diberikan kebebasan memilih, namun harus bertanggung jawab atas pilihannya. Yang ketiga ada konsep alam semesta dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa alam semesta adalah ciptaan Allah yang memiliki tujuan dan aturan tertentu. Dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Quran Surat Shot ayat 27. Fungsi alam dalam Islam yang pertama sebagai tanda kebesaran Allah, yang kedua sebagai ladang ujian bagi manusia, yang ketiga sebagai sarana kehidupan manusia. Yang keempat ada konsep penciptaan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa seluruh makhluk termasuk manusia, malaikat, jin, dan hewan diciptakan oleh Allah dengan tujuan tertentu. Yang pertama ada penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya dan menjadi khalifah di bumi. Yang kedua penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya yang selalu taat kepada Allah. Mereka tidak memiliki hawa nafsu dan menjalankan tugas-tugas tertentu seperti menyampaikan wahyu, mencatat amal manusia, dan mencabut nyawa. Yang ketiga penciptaan jin. Jin diciptakan dari api dan memiliki akal serta hawa nafsu seperti manusia. Sebagian jin beriman dan sebagiannya lagi itu kafir. Yang kelima ada konsep keselamatan dalam Islam. Keselamatan dalam Islam mencakup keselamatan dunia maupun akhirat. Yang pertama ada keselamatan dunia. Islam mengajarkan manusia untuk hidup dalam keseimbangan antara spiritual dan material. Keselamatan di dunia itu bisa dicapai dengan cara beriman kepada Allah, menjalankan syariat Islam, serta menjaga hubungan sosial. Yang kedua, keselamatan akhirat. Keselamatan sejati dalam Islam adalah keberhasilan di akhirat, yaitu masuk surga dan terbebas dari siksa neraka. Selanjutnya kita masuk pada karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ini mencerminkan kesempurnaan Islam sebagai way of life atau jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Adapun beberapa karakteristik utama ajaran Islam. Yang pertama ada Robbaniyah atau sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemikiran dari manusia. Segala aturan dan hukumnya berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Al-Qur'an dan hadits. Yang kedua ada Syumuliyah atau menyeluruh dan universal. Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual atau ibadah, tetapi juga sosial, ekonomi, hukum, politik, dan hubungan manusia dengan alam. Ajarannya berlaku untuk semua tempat, zaman, dan kondisi. Yang ketiga ada Insaniyah, sesuai dengan fitrah manusia. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan kebutuhan manusia. Ajarannya tidak membebani manusia di luar kemampuannya dan selalu memberikan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat ada tawazun atau seimbang dan moderat. Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan, baik dalam beribadah, bekerja, maupun berinteraksi dengan sesama. Yang kelima ada waqi'iyah atau praktis dan realistis. Islam adalah agama yang sesuai dengan realitas kehidupan manusia. Ajarannya tidak berupa teori tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada alamiah atau universal dan berlaku untuk semua manusia. Islam adalah agama yang tidak terbatas pada satu bangsa, ras, atau wilayah tertentu. Ajarannya berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan suku, warna kulit, atau status sosial. Yang ketujuh ada tabat wa murunah atau tetap dan fleksibel. Islam memiliki ajaran yang tetap dalam prinsip dasar, tetapi juga fleksibel dalam hal-hal yang bersifat teknik yang dapat menyesuaikan zaman. Yang terakhir, kesimpulan dari saya, Islam adalah agama yang komprehensif, relevan sepanjang zaman, dan menjadi solusi bagi berbagai tantangan kehidupan manusia. Dengan mengikuti ajaran Islam secara menyeluruh, manusia dapat mencapai kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat. Oleh karena itu, memahami dan mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.